Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hidup kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup kita, menjadi yang terutama, yang layak dipuji dan disembah. Mari kita sama-sama berdoa. Sungguh hati kami bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu, menghampiri Engkau Bapa, karena kami rindu Engkau ya Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu kuasa-Mu, lawatan-Mu ya Bapa. Mari Engkau tolong ibadah kami, worship at home ini ya Tuhan. Kami akan memuji, menyembah Engkau dengan sukacita, dengan penuh semangat ya Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu ya Bapa, firman kebenaran yang menuntun hidup kami. Terima kasih ya Bapa, memberkati umat-Mu dimanapun ya Tuhan, yang mengikuti worship at home ini. Biarlah mereka mengalami jamahan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan bersorak-sorak demi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan.
Mari terima sukacita surga itu yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dialah Allah, sumber kekuatan hidup kita. Amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku, selamanya, selamanya. Amin Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku, selamanya. Allah sumber, yes Tuhan, Allah sumber kekuatan kami. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku, selamanya, 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 selamanya. Oh, haleluya, Jesus. Benar ya Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Sungguh tiada yang kami ingini selain Engkau Yesus. Haleluya. Kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, Jesus. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada semua karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Pujian dan syukurku kami bawa padamu, ku bawa padamu dengan segenap hati, ku persembahkan. Kami sadar Tuhan,
sedang menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang terutama dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau ada saat ini, Engkau bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kedahsyatan-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Mari puaskan kami Bapa, mari segarkan jiwa kami Bapa, saat kami datang menghampiri-Mu. Hanya Kaulah tempat yang terindah, oh Tuhan. Hanya Engkau Yesus, sumber kekuatan kami, sumber kekuatan, sumber sukacita. Jesus. Haleluya. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku sangat berharga di mata-Mu. Amin. Mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin, amin. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah pada sore hari ini kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, sehingga mampu mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau nyatakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan.
Saya mau percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Ya, bersama-sama pada sore hari ini kita mau belajar satu hal yang cukup berarti ya untuk kita semua, untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Saya memberi judul atau tema pada renungan kita sore hari ini, yaitu membangun tempat berkesan bagi Allah. Ya. Sekilas melihat tema ini, ada satu pertanyaan yang muncul ya. Apa sih tempat yang berkesan untuk kita semua? Pasti kita semua mempunyai tempat yang berkesan untuk kita ya. Mungkin di rumah, karena rumah ini tempat berkumpulnya keluarga, bertemu dengan orang tua, sanak saudara dan semuanya. Atau mungkin kita yang masih masa-masa sekolah, tempat berkesan itu adalah sekolah, karena bisa bertemu dengan banyak teman, seperti itu. Sama saya memiliki satu tempat yang berkesan sampai sekarang ini selama berapa ya? 6 tahun. 6 tahun. Jadi tempat berkesan bagi saya. Oh maaf, 7 tahun selama di Jawa Timur. Ada satu tempat yang berkesan bagi saya yaitu di Terminal Surabaya. Nah, ini cukup menarik bagi saya karena tempat ini menggambarkan banyak suasana hati saya, perasaan saya. Ketika saya sampai di Terminal Surabaya, saya akan merasa sangat senang karena saya bisa pulang ke Jepara. Dan di Terminal Surabaya ini juga menjadi tempat yang paling berkesan untuk saya karena saya itu harus dituntut berani. Dan itu adalah awal mula keberanian saya selama hidup untuk pulang sendiri, biasanya sama teman ataupun pasti ada rekan yang membersamai saya. Tetapi di Terminal Surabaya itu ada satu waktu saya itu harus berani, dipaksa untuk berani. Nah, itu menjadi tempat berkesan bagi saya. Nah, hari ini kita mau belajar membangun tempat berkesan bagi Allah. Mengapa sesuatu itu dikatakan berkesan? Saya baca karena ada kaitan emosional, karena ada pengalaman yang positif, kemudian ada rasa bahagia dan lain sebagainya yang itu membuat tempat itu menjadi berkesan. Nah, kita mau coba cari tahu, apa sih tempat yang berkesan bagi Allah? Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita belajar mulai dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk sampai ke tanah perjanjian. Ada 3 tempat yang berkesan bagi Allah. Kita mau lihat yang pertama. Yang pertama adalah kemah Musa atau tabernakel Musa. Yang kedua ada pondok Daud dan yang ketiga ada bait suci. Kita mau bahas satu persatu. Yang pertama tentang kemah Musa. Nah, kemah Musa ini menjadi tempat ibadah oleh bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka mengembara di padang gurun, ketika mereka mengembara menuju ke tanah perjanjian. Jadi kemah Musa ini berpindah-pindah ya tempatnya, tidak menetap atau tidak permanen. Nah, di dalam kemah Musa ini terdapat namanya tabut Allah yang berada di ruang kudus atau ruang maha kudus. Jadi kemah Musa ini dibangun dengan ada sebuah tirai pemisah yang itu memisahkan antara ruang maha kudus dengan ruangan yang lainnya. Dan di dalam ruang maha kudus itu tadi terdapat tabut Allah. Nah, di dalam kemah Musa ini bangsa Israel beribadah. Mereka datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi harus melalui seorang imam yang dipilih dari suku Lewi atau imam Lewi. Jadi pada saat itu ketika bangsa Israel mengembara menuju ke tanah perjanjian, mereka tidak bisa langsung ya untuk seenaknya datang beribadah kepada Tuhan. Ketika mereka harus mempersembahkan korban bagi Tuhan, mereka harus melalui imam Lewi.
Ini ya, kita punya gambaran mengenai kemah Musa ini. Di situ ada gambar ya, bisa kita lihat ada tirai yang memisahkan antara ruangan lain dengan ruang Maha Kudus. Yang itu terdapat tabut Allah. Dan hanya Imam Lewi yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Oleh karena itu, seorang imam pada saat itu harus hidup kudus. Karena benar-benar kudus ruang Maha Kudus itu. Nah, tentunya tabut Allah itu menjadi simbol akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Kita mau buka di dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Di sini dikatakan demikian, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ayat yang ke-9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi ini perintah Tuhan kepada Musa pada saat itu untuk semua umatnya, khususnya di bangsa Israel, bagi bangsa Israel. Jadi Tuhan memerintahkan supaya mereka membuat tempat kudus yang dikhususkan bagi Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan sendiri akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, jadi kemah Musa ini dibangun atas perintah Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan meminta supaya bangsa Israel membuat kemah bagi Tuhan. Supaya apa? Tuhan hadir, Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Jadi ini menjadi salah satu simbol akan kehadiran Tuhan. Nah, mengapa kemah Musa ini menjadi tempat yang berkesan bagi Tuhan? Karena itu tadi, Tuhan hadir untuk diam di tengah-tengah umatnya. Haleluya. Yang kedua, yaitu Pondok Daud. Nah, ini mau sama-sama kita perhatikan ya. Mengapa Pondok Daud ini menjadi tempat yang berkesan bagi Tuhan? Yang pertama, kemah yang di dalamnya terdapat tabut Allah. Seperti ada di gambar itu, meskipun itu hanya ilustrasi, tapi ini bisa memberikan gambaran bagi kita ya. Bagaimana Pondok Daud itu, jadi sebuah kemah yang di tengah-tengahnya terdapat tabut Allah. Sama seperti yang di kemah Musa tadi ya, tabernakel Musa tadi. Seperti kemah di dalam ruang kudus terdapat tabut Allah. Akan tetapi di Pondok Daud ini sebuah kemah yang di tengah-tengahnya terdapat tabut Allah. Nah, ini yang menarik untuk bersama-sama kita mau lihat ya, bahwa di dalam Pondok Daud ini tidak ada ruangan-ruangan yang terpisah. Seperti tadi kalau di kemah Musa ada ruang tersendiri, ruang Maha Kudus. Tetapi di Pondok Daud ini tidak ada. Tidak ada yang namanya ruang Maha Kudus itu. Jadi sebuah kemah yang langsung di tengah-tengahnya terdapat tabut Allah. Dan bangsa Israel bisa dengan bebas untuk datang ke Pondok Daud ini. Kalau tadi di dalam kemah Musa hanya bisa melalui seorang imam. Tetapi di Pondok Daud bangsa Israel bisa dengan bebas untuk datang ke Pondok Daud untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, dan yang terakhir, ini yang menarik kita mau buka di 1 Tawarik pasal 16 ayat yang pertama.
pasal 16 ayat yang pertama, dikatakan demikian, tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Jadi pondok Daud ini dibangun atas inisiatif Daud yang rindu supaya apa? Hadirat Tuhan itu nyata di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita perhatikan di pasal-pasal yang sebelumnya, terjadi perebutan kembali tabut Allah ini dari orang Filistin. Jadi kita bisa membayangkan ya, di situ juga banyak sekali bangsa Israel, orang-orang Israel yang mati. Sehingga Daud memiliki inisiatif kerinduan supaya apa? Hadirat Tuhan itu nyata kembali di tengah-tengah bangsa Israel. Karena tabut Allah ini menjadi satu simbol akan kehadiran Tuhan itu tadi. Seolah menjadi pusat bagi orang-orang yang menyembah Tuhan. Kalau kita perhatikan di pasal-pasal sebelumnya juga ketika orang-orang Israel membawa kembali tabut Allah, yang dikhususkan itu adalah orang-orang Lewi, mereka membawa tabut Allah itu dengan diiringi puji-pujian. Dengan iringi puji-pujian. Bahkan di situ dikatakan bahwa Daud itu sampai telanjang, tidak memperdulikan keadaan dirinya. Karena begitu terkoneksinya dia dengan Tuhan. Begitu indahnya ketika ia itu memuji Tuhan. Nah, ini tabut Allah menjadi pusat dari penyembahan mereka pada saat itu. Menjadi tanda simbol akan kehadiran Tuhan pada saat itu. Dan yang ketiga, tempat yang ketiga, ini adalah bait suci. Tentu ini kita tahu semua ya, bait suci ini dibangun ketika pemerintahan Raja Salomo. Nah, ini konsepnya sama seperti kemah Musa yang ada di sebelumnya yang pertama tadi, yang dibangun oleh Musa beserta bangsa Israel, tetapi ini sifatnya permanen, tetap. Jadi bait suci ini adalah bangunan yang permanen yang berada di Yerusalem. Nah, sama seperti di kemah Musa tadi, di bait suci juga ada tabir pemisah di ruang Maha Kudus yang hanya bisa diakses oleh imam besar. Kalau tadi di kemah Musa sama, hanya melalui imam Lewi. Nah, ini sama, konsepnya sama. Nah, kita mau tahu bagaimana proses pembangunan bait suci ini? Siapa kira-kira yang memerintahkan untuk membangun bait suci ini? Kita mau buka di 1 Tawarik pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20. 1 Tawarik pasal 28 ayat ke-19 sampai yang ke-20. Dikatakan demikian, semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Jadi, di sebelumnya, jadi ini Daud mengatakan kepada Salomo ya, kepada anaknya, bahwa Tuhan itu memiliki rencana atas pembangunan bait suci yang disampaikan kepada Daud. Ayat yang ke-20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau,
Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Jadi pembangunan bait suci ini tentunya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan rencana atau rancangan bait suci ini kepada Daud, tetapi yang melaksanakan itu adalah Salomo. Nah, kita mau perhatikan kalau tadi di kemah Musa juga dibuat atas perintah Tuhan kepada Musa dan seluruh bangsa Israel. Di bait suci sama. Rancangan semuanya dari Tuhan yang diberikan kepada Daud dan yang melaksanakan itu adalah Salomo, pemerintahan Salomo. Nah, ini yang menarik untuk kita. Mengapa pondok Daud ini dibangun atas inisiatif manusia? Mengapa harus pondok Daud? Kita mau melihat lebih detail lagi ya. Mengapa harus pondok Daud? Saya baca dari salah satu tafsiran mengatakan dari ketiga tempat ini, tempat yang paling itu di atasnya. Dari ketiga ini yang paling atas, yang paling teratas, yang paling berkesan bagi Tuhan itu adalah pondok Daud. Nah, mengapa harus pondok Daud? Ada 4 alasan yang di sini saya mau bagikan. Yang pertama, karena pondok Daud dibangun atas inisiatif manusia. Atas inisiatif manusia, inisiatif Daud yang rindu untuk mengembalikan hadirat Tuhan di tengah-tengah umatnya. Nah, kalau kita mau melihat ya, dari masa penciptaan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi, Adam dan Hawa bersembunyi. Tuhan pasti tahu di mana mereka bersembunyi. Tetapi Allah berinisiatif mencari mereka. Ingat ya, Allah berinisiatif mencari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sampai akhirnya di pasal yang ke-6, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi hanya satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya satu orang yang taat kepada Tuhan. Hanya satu orang yang mencari kebenaran Tuhan, yaitu Nuh. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menemui Nuh yang ia berkenan di hadapan Tuhan. Dan di pasal-pasal selanjutnya, di kisah-kisah selanjutnya, Tuhan terus yang memilih Abraham, memilih Yakub, memilih Yusuf. Tuhan yang mempunyai inisiatif. Nah, di sini yang menarik untuk sama-sama kita pahami. Pondok Daud dibangun atas inisiatif manusia. Artinya apa? Manusia sendiri yang mencari Allah. Bukan Allah yang memilih mencari kita. Itu pasti. Tetapi ini punya inisiatif. Proses pembangunan pondok Daud diawali dengan inisiatif Daud yang mau mengembalikan hadirat Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Mengapa begitu penting kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel? Kita mau melihat ketika tabut Allah dibawa kembali, kemudian sempat dimampirkan ya di rumah Obed-Edom. Di situ, di rumah itu mengalami berkat yang luar biasa. Artinya apa? Ketika hadirat Allah itu hadir dimanapun, seperti di rumah Obed-Edom, ada berkat yang tercurah. Nah, ini pentingnya kita pahami hal ini bahwa pondok Daud dibangun atas inisiatif manusia. Yang kedua, di dalamnya terdapat tabut Allah, simbol kehadiran Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Tuhan itu nyata di tengah-tengah mereka.
Oleh karena itu menjadi pusat penyembahan mereka pada saat itu. Mereka harus datang ke kemah Musa, di situ juga ada tabut Allah. Mereka datang ke pondok Daud yang di tengah-tengah terdapat tabut Allah. Mereka memuji di sana, mereka menyembah di sana. Artinya apa? Ini menjadi pusat, ada pusat penyembahan di dalam pondok Daud itu. Ada pusat penyembahan, ada kehadiran Allah. Tabut Allah menjadi simbol kehadiran Allah pada saat itu. Yang ketiga, terdapat para penyembah. Nah, di sini disebutkan ada sekitar 288 orang menyanyi yang bertugas di pondok Daud. Kita membuka di 1 Tawarik pasal 16. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Nah, kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yeyel, Semiramot, Yehiel, Matijah, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeyel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Jadi ketika tabut Allah itu diletakkan di kemah Daud itu tadi, Daud memilih siapa saja yang bertugas memainkan musik, siapa saja yang harus memuji Tuhan. Nah, di sini sangat jelas ya disampaikan. Ada seorang para penyembah, ada sekitar 288. Kalau sehari itu ada 24 jam, mungkin setiap jamnya ada 12 orang yang terus menyanyi, menyembah di dalam pondok Daud itu. Artinya apa? Penyembahan itu tidak pernah berhenti. Nah, ini ada kaitannya yang keempat. Mengapa harus pondok waras? Karena ada pujian penyembahan yang terus dinaikkan kepada Tuhan. Pujian penyembahan ini tidak pernah berhenti. Selalu ada, jadi pondok Daud itu tidak pernah sepi. Selalu ada pujian penyembahan, selalu ada yang bermain musik. Nah, ini 4 alasan mengapa pondok Daud sangat berkesan bagi Tuhan. Nah, di dalam Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Di sini Amos menyampaikan akan nubuatannya mengenai pemulihan kembali pondok Daud. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Jadi Tuhan sendiri melalui Amos menyampaikan nubuatannya bahwa pondok Daud ini akan kembali dipulihkan. Tentunya ini benar bahwa pondok Daud ini menjadi tempat yang sangat berkesan kepada Tuhan, di mana itu sebagai simbol kehadiran Tuhan, di mana pujian penyembahan itu tidak pernah berhenti. Kita mau lihat bahwa diri kita ini diciptakan hanya untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Nah, jadi ini sangat penting untuk kita bahwa mengapa pondok Daud itu sangat berkesan bagi Tuhan. Jadi tempat yang berkesan bagi Tuhan. Nah, kalau kita mau lihat di masa sekarang, apa itu pondok Daud sebenarnya? Apakah gereja? Apakah suatu tempat-tempat doa?
kita mau melihat bahwa pondok Daud itu ada di setiap hati kita. Ada ruangan khusus yang kita bangun itu yang di dalamnya hanya ada hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Nah, itu yang perlu kita bangun. Makanya tema hari ini saya memberikan tema membangun tempat berkesan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangun suatu pondok Daud yang menjadi tempat berkesan bagi Tuhan. Nah, Tuhan akan mengembalikan hadiratnya di tengah umatnya. Ini pemulihan yang akan terjadi bagi kita semua ya, bahwa Tuhan berjanji memulihkan pondok Daud. Tuhan akan mengembalikan hadiratnya di tengah umatnya. Yang kedua, ini bukan hanya untuk Israel. Ingat, ini bukan hanya untuk Israel yang pada saat itu datang ke pondok Daud. Tetapi ini untuk semua bangsa. Semua bangsa. Dan yang terakhir, penyembahan yang murni tentunya akan dipulihkan. Melalui siapa? Melalui kita yang mau membangun pondok Daud dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus punya inisiatif, kerinduan untuk kita mau mencari hadirat Tuhan. Dalam setiap penyembahan kita, dalam setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, dalam setiap ibadah yang kita ikuti, harus punya kerinduan. Kalau kita bisa saja ya datang beribadah, tanpa kerinduan bisa saja. Kita hanya duduk, kita hafal lagu, kita bisa menyanyi. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Kita harus punya kerinduan. Jadi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, datang dalam persekutuan kita pribadi, kita harus bawa kerinduan kita untuk Tuhan. Sama ya, kalau kita merindukan seseorang, pasti kita sangat-sangat antusias untuk kita bertemu. Sama ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, kita harus antusias, punya kerinduan ini. Yang kedua, Kristosentris, artinya apa? Menjadikan Kristus itu pusat penyembahan kita. Kalau tadi di dalam pondok Daud, tabut Allah menjadi simbol kehadiran Tuhan, menjadi pusat penyembahan mereka, maka Tuhan sendiri, Kristus, itu yang nyata menjadi pusat penyembahan kita. Dan yang terakhir, penyembahan 24/7, artinya apa? Pujian penyembahan yang tidak pernah berhenti. Seperti yang terjadi di pondok Daud, tidak pernah sepi. Selalu ada pujian penyembahan yang dinaikkan untuk Tuhan. Oh, berarti kita harus setiap hari kita persekutuan sendiri, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tanpa kita harus keluar dan lain sebagainya, tanpa harus bertemu dengan orang. Bukan seperti itu. Artinya apa? Hidup kita mau jadi penyembahan bagi Tuhan. Setiap apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan, apa yang semua yang kita lakukan ini, pusatnya hanya untuk menyembah Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan, memperkatakan berkat, memperkatakan hal yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Jadi ini 3 hal yang harus kita lakukan untuk membangun tempat yang berkesan bagi Tuhan. Supaya hati kita ini menjadi tempat yang berkesan bagi Tuhan, sehingga setiap pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu bisa mengesankan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, hari ini kami bersyukur Tuhan, kami kembali belajar Tuhan, untuk kami boleh membangun kembali hati kami, menyediakan tempat yang khusus hanya untuk Engkau hadir dalam hati kami Tuhan. Mari ya Bapa, Tuhan tolong setiap kami ya Bapa, untuk kami terus memiliki kerinduan akan Engkau, mencari hadirat-Mu Tuhan, mencari perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau percaya Engkau Allah hadir
nyata bagi setiap kami Tuhan pada saat ini, mengurapi setiap kami Tuhan, memberkati setiap firman yang kami dengarkan ini sehingga tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, semua hal yang kami lakukan Tuhan, kiranya kami boleh lakukan itu semuanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau percaya, kami menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita, dan semua hal yang baik Tuhan datangkan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami dan kami mau menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore.